Pemirsa, berita Kalimantan Selatan kembali berhadir menjumpai Anda. Bersama saya Naila Lutfiana, sejumlah berita dan informasi lainnya yang telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Cabang kedua Mie Gacoan Banjarmasin nyaris rampung tanpa izin. Pemerintah kota layangkan SP1, proyek tetap jalan. Wali Kota Yamin lantik 65 pejabat baru. ASN diminta dukung visi Banjarmasin Maju. Langit Zidan, siswa SMPN 1 Kota Baru raih juara 2 di ajang internasional Samarinda. Pembangunan cabang kedua Mie Gacoan di Jalan Ahmad Yani kilometer 2,5 Banjarmasin kini jadi sorotan. Meski fisik bangunan hampir rampung, proyek tersebut ternyata belum mengantongi izin resmi dari pemerintah kota. Gerai dari jaringan mie pedas nomor 1 di Indonesia itu belum memiliki izin pemanfaatan ruang hingga persetujuan bangunan gedung atau PBG. Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin Suri Sudarmadiah menegaskan pihaknya telah melayangkan surat peringatan pertama agar aktivitas konstruksi dihentikan sementara. Cuman memang kami minta kemarin untuk segera mengurus izinnya, dan ini juga karena ini sudah sepertinya sangat masif sekali pembangunannya, kami juga sudah mengeluarkan surat-surat teguran gitu ya, teguran untuk perizinan untuk Mie Gacoan ini. Ada berapa teguran sudah boleh? Kalau kami ingat ya baru satu teguran. Namun di dalam teguran satu sudah kami sampaikan bahwa untuk menghentikan kegiatan sampai dengan proses perizinan selesai. Sementara itu, Kepala Proyek Nazar mengaku hanya menjalankan perintah kerja tanpa mengetahui detail izin bangunan. Kalau saya sih sebenarnya nggak ikut langsung, ya. Cuman dikasih ini suruh wasiat aja. Ya, perintah langsung dari ini suruh nunggu nanti ada rapat dulu kan, dirapatkan dulu nanti sama ada izinnya yang tidak sesuai baru ini stop dulu. Kalau dari kepala proyek sendiri mengetahui terkait izin ini, Pak? Ya, sebenarnya harusnya mengetahui lah ya. Iya. Soalnya kan ada SPK. Iya, betul. Kan tanda tangan dari mandornya, dari pihak Gacoan juga. Berapa hari kerjaannya. Pantauan di lokasi menunjukkan aktivitas pekerja masih berjalan, meski perizinan belum tuntas. Pemerintah kota menegaskan penertiban akan dilakukan jika pengelola tetap membandel. Fudail dan Lutfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Untuk pertama kalinya di bawah kepemimpinan Wali Kota Muhammad Yamin dan Wakil Wali Kota Ananda, pemerintah Kota Banjarmasin melaksanakan pelantikan pejabat baru. Sebanyak 65 pejabat administrator dan pengawas resmi dilantik di Aula Kayu Baimbai Senin pagi. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin menegaskan rotasi ini bagian dari strategi memperkuat kinerja ASN agar pelayanan publik semakin optimal. Yamin juga menyebut bahwa pengisian jabatan kosong di lingkungan pemerintah kota akan segera dilakukan demi mempercepat realisasi visi Banjarmasin Maju dan Sejahtera. Fudail dan Lutfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pemerintah Kota Banjarmasin resmi meluncurkan program Koperasi Merah Putih sebagai langkah strategis menekan inflasi dan mendorong pemerataan ekonomi masyarakat. 3 koperasi percontohan didirikan di Kelurahan Telawang, Basiri, dan Kuin Cerucuk. Peresmian digelar Senin pagi di Koperasi Merah Putih Telawang, dipimpin langsung oleh Wali Kota Muhammad Yamin dan dihadiri unsur Forkopimda. Dalam kesempatan itu, pemerintah kota menyerahkan badan hukum resmi kepada para ketua koperasi. Wali Kota Yamin menyebut koperasi ini tak sekadar tempat jual beli tapi wadah gotong royong ekonomi warga. Ini kita berharap koperasi ini bisa menjadikan bisa bersinergi dengan pemerintah Kota Banjarmasin dalam hal untuk mengatasi ekonomi ataupun
inflasi yang mungkin ada di Kota Banjarmasin. Ini juga adalah untuk bagaimana adanya operasi ini untuk bisa mengentaskan kemiskinan yang ada di Kota Banjarmasin. Yang pasti kita berharap operasi-operasi yang ada di Kota Banjarmasin ini adalah untuk menjadi satu tujuan adalah untuk bagaimana bisa mensejahterakan masyarakat Kota Banjarmasin, tentunya juga bisa bagaimana memajukan Kota Banjarmasin untuk harga yang bisa bersaing dengan di daerah. Pemerintah kota menegaskan akan mengawal penuh program ini melalui Dinas Koperasi dan UMKM serta mendorong partisipasi aktif warga dalam menjaga keberlanjutannya. Fudail dan Nurfidarlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Berita Kalimantan Selatan. Untuk Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Cabang kedua Migacawan Banjarmasin nyaris rampung tanpa izin. Pemerintah kota layangkan SP1, proyek tetap jalan. Wali Kota Yamin lantik 65 pejabat baru. ASN diminta dukung visi Banjarmasin Maju. Langit Zidan, siswa SMPN 1 Kota Baru raih juara 2 di ajang internasional Samarinda. Wartawan senior Slamet Riyadi resmi dilantik sebagai Ketua Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kabupaten Tanah Bumbu periode 2025-2028. Pelantikan berlangsung khidmat di pendopo kantor Bupati Gunung Tinggi Senin siang. Pelantikan Slamet Riyadi atau yang akrab disapa Yadi sebagai Ketua PWI Tanah Bumbu dilakukan langsung oleh Ketua PWI Kalimantan Selatan Zainal Helmi. Acara ini turut dihadiri unsur Forkopimda Tanah Bumbu, anggota DPRD, kepala SKPD, tokoh masyarakat hingga insan pers dari berbagai media. Dalam sambutannya, Yadi menyebut pelantikan ini bukan hanya seremoni, tapi menjadi tonggak baru bagi dunia jurnalistik di Tanah Bumbu. Yadi juga menegaskan komitmen PWI Tanah Bumbu untuk menjalin sinergi dengan berbagai pihak guna mendukung pembangunan daerah yang maju dan beradab. Sementara itu, Ketua PWI Kalimantan Selatan Zainal Helmi mengapresiasi kepengurusan baru yang dinilai profesional dan berkomitmen tinggi. Pelantikan ditutup dengan doa dan sesi foto bersama pengurus PWI Tanah Bumbu periode 2025-2028. Tim Liputan, Kalsel Pos TV. Pemerintah Kabupaten Kota Baru menggelar pawai Gema Muharram dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam 1447 Hijriah Minggu pagi kemarin. Kegiatan dipusatkan di depan gerbang Taman Siring Laut Kota Baru dan dibuka langsung oleh Wakil Bupati Syeri Muklis. Sebanyak 29 peserta dari berbagai kalangan seperti siswa SD, madrasah, SMK, majelis taklim hingga masyarakat umum ambil bagian dalam pawai yang mengusung tema Mari Kembangkan Ukhuwah yang berakhlak karimah menuju Kota Baru hebat. Dalam sambutannya, Wakil Bupati mengajak masyarakat menjadikan momentum Tahun Baru Islam sebagai refleksi diri dan penguatan nilai-nilai hijrah dalam kegiatan sehari-hari. Pawai juga menjadi bentuk pelestarian budaya Islam sekaligus sarana memperkuat toleransi dan pembangunan sumber daya manusia yang islami di Kota Baru. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Baru Eka Saprudin menyambut baik antusias peserta dan berharap ke depan jumlah peserta makin meningkat termasuk dari kalangan SKPD. Rute pawai dimulai dari Siring Laut dan menyusuri sejumlah jalan protokol hingga kembali ke titik awal. Para peserta menampilkan beragam atribut Islami seperti miniatur Ka'bah, tulisan Asmaul Husna, kisah Nabi hingga tarian selawat yang memukau warga. Di akhir acara, peserta terbaik akan mendapatkan trofi, piagam, dan uang pembinaan dengan hasil diumumkan melalui grup peserta.
Ardiansyah dan Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Air merupakan sarana yang sangat vital bagi kelangsungan hidup. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, perkembangan Kota Banjarmasin baik di sektor pembangunan maupun industri yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan air bersih terus bertambah. Untuk itu, PAM Banjarmasin sebagai perusahaan pengelola air bersih di Kota Banjarmasin dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan akan air bersih. Kota Banjarmasin menjadi salah satu penyangga ibu kota negara, memiliki jumlah penduduk 708.516 jiwa pada tahun 2021 dengan luas wilayah 98,46 km persegi, juga dijuluki sebagai kota 1000 sungai. Semakin meningkatnya jumlah penduduk membuat sarana dan prasarana Kota Banjarmasin harus ditingkatkan, terutama untuk pendistribusian air bersih yang dialirkan kepada masyarakat dengan kualitas, kuantitas, kontinuitas, serta tekanan hingga kebutuhan air bersih bisa dirasakan masyarakat Kota Banjarmasin sampai dengan wilayah terujung. Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Banjarmasin, resmi berubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah PT Air Minum Banjarmasin atau Perseroda. Akte pendirian nomor 05 tanggal 10 Juni 2022 yang disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. PAM Banjarmasin mempunyai visi, yaitu mewujudkan perusahaan air minum yang berdaya saing global, cerdas, dan unggul dalam pelayanan serta pengelolaan secara berkelanjutan. Sedangkan misi PT Air Minum Banjarmasin adalah mengembangkan karyawan profesional berakhlak mulia, menjaga ketersediaan sumber daya air baku yang berkelanjutan, menerapkan pelayanan prima dan inovasi sistem teknologi terkini, melaksanakan manajemen mutu, lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, mengembangkan diversifikasi usaha. PAM Banjarmasin Kota Banjarmasin berupaya untuk tetap terus eksis dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Sejalan dengan perkembangan Kota Banjarmasin dan sekitarnya, disadari bahwa kapasitas sumber daya dan kemampuan sistem produksi yang tersedia masih terbatas dan perlu terus ditingkatkan. Untuk itu, perlu disusun program kerja, anggaran, dan perencanaan strategis yang terpadu agar dapat dipergunakan oleh pihak manajemen sebagai bahan referensi untuk mengambil keputusan pengembangan investasi, serta kesiapan menghadapi tantangan ke depan guna mencapai pelayanan prima yang lebih baik lagi. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Berita Kalimantan Selatan. Untuk Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Cabang kedua Migacawan Banjarmasin nyaris rampung tanpa izin. Pemerintah kota layangkan SP1, proyek tetap jalan. Wali Kota Yamin lantik 65 pejabat baru. ASN diminta dukung visi Banjarmasin Maju. Langit Zidan, siswa SMPN 1 Kota Baru raih juara 2 di ajang internasional Samarinda. Turnamen Taekwondo Indonesia Second East Borneo International Championship sukses digelar di Gor Segiri Samarinda, Kalimantan Timur dari 17 hingga 20 Juli 2025. Ajang bergengsi ini diikuti sekitar 900 atlet dari 3 negara tetangga, Korea Selatan, Filipina, dan Malaysia.
serta perwakilan dari 15 provinsi di Indonesia. Salah satu atlet muda asal Kota Baru, Langit Zidan Abadi, berhasil meraih juara 2 dalam turnamen tersebut. Langit merupakan siswa SMPN 1 Kota Baru. Kebanggaan turut disampaikan oleh ayah Langit, Aibda Ibnu Abdillah, anggota Satintelkam Polres Kota Baru, atas capaian anaknya yang membawa nama baik sekolah dan daerah. Ia berharap ke depan atlet-atlet Indonesia bisa meraih lebih banyak medali di ajang serupa. Ardiansyah dan Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. PT Air Minum Intan Banjar Perseroda merupakan BUMD air minum yang melayani 2 wilayah atau daerah, yaitu Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru. 2 wilayah tersebut sebelumnya merupakan satu daerah dan dipimpin oleh Bupati Kabupaten Banjar. Akan tetapi sejak tahun 1999 terjadi pemekaran wilayah yang menjadikan Kota Banjarbaru berdiri sendiri di bawah kepemimpinan Wali Kota Kota Banjarbaru. Kabupaten Banjar memiliki luas wilayah kurang lebih 4.688 km persegi, serta memiliki 19 kecamatan. Sedangkan Kota Banjarbaru memiliki luas wilayah kurang lebih 371 km persegi dan terdiri dari 5 kecamatan. PT Air Minum Intan Banjar Perseroda memiliki visi dan misi. Pemirsa, berita tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Naila Alfiana serta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.